Native 4.9 Gunung FM, good news for the family. Selamat pagi Gunung Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family. Tentunya kali ini dalam program Saber Hamenja. Masih dalam high friend koridornya ya jamnya. Tapi di Saber Hamenja yang sudah menjadi apa ya? Teman buat Good News Family di mana saja Anda berada. Harapannya sih, Sabar Hamenja tuh terus jadi berkat buat setiap Anda. Amin amin amin. Nah, buat yang mungkin baru dengar Sabar Hamenja itu apa, Sabar Hamenja itu sampean bertanya, hambanya menjawab. Anda boleh bertanya di sini gitu ya. Terutama terutama gitu tentang firman Tuhan, tentang kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Koridornya seperti itu ya Good Shall ya. Kalau yang lain itu bisa jadi hanya sebuah intermezzo yang kita jawab berdasarkan pengalaman, baik itu tentang kesehatan atau apapun gitu ya. Bisa jadi juga sebetulnya jawabannya Anda bisa cari lagi gitu ya di Google lah atau ada banyak sebetulnya cari jawabannya itu. Tapi kalau berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, nah, ini sumbernya harus yang pasti-pasti aja gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya tentang kesehatan, ya lebih baik ditanyakan kalau di hari Jumat aja gitu. Jumat ada obrolan bersama dengan rumah sakit atau ada obrolan tentang bangunan, boleh ditanyakan di hari Kamis aja karena di Kamis itu ada seorang ahli tentang bangunan. Jadi bisa ngobrol lebih seru di situ ya. Kalau di hari Rabu begini kan kita hanya apa ya, hanya setahu kita, sepengalaman kita gitu ya, tidak berdasarkan keilmuan yang pasti. Jadi buat yang, mungkin ini ada pertanyaan yang sudah masuk dan pertanyaannya itu masih tentang kesehatan lah dan itu, nanti coba saya screen ya, coba saya, pilah-pilah dan jadi nggak semuanya harus saya bacakan dan saya jawab di sini gitu ya. Contoh gitu ya tentang air putih gitu ya. Air putih silahkan lihat di Google atau dengerin minggu lalu saya sudah ngobrolin tentang penyakit ginjal kronik bersama dengan Dokter Max gitu ya bersama dengan Rumah Sakit Panti Rasa Dokter Cipto. Itu bahasanya juga ada tentang air putih. Silahkan dengerin langsung buka YouTube boleh juga tuh ya. Terus apa yang lain-lain bisalah gitu. Nah, jadi kalau kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang melenceng dari ini bolehlah ya saya skip gitu ya. Oke. Itu ininya sih, apa namanya, rules-nya. Nah, buat yang sudah kirim pertanyaan dari kemarin bahkan, sabar ya, sabar sabar sabar. Ada pertanyaan-pertanyaan yang, sudah dikirimkan dan kita akan bacakan satu persatu ya. Jadi tetap bersama dengan kita di Saber Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab, barengan Ningrum dan juga Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, berharap dan sebetulnya kerinduannya kita gitu ya, ketika kita ngobrol begini, ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ada banyak orang juga yang diberkati, ada banyak orang juga yang mendapatkan jawaban, ada banyak orang juga yang dapat, pencerahan dari apa yang kita bahas, gitu kan. Oke, ini sambil nungguin Bu Elis nih. Udah ready belum ya? Udah masuk sih, tapi belum dibuka mic-nya. Berharapnya udah siap dan kalau yang mungkin ketinggalan dari obrolan kita di hari hari kemarin gitu ya, "Ini kok aku Rabu kemarin nggak bisa dengerin ya?" Bisa buka di YouTube-nya Good News, jangan lupa subscribe dan like-nya ya, kalau sudah bisa masuk di, mmm, YouTube-nya Good News FM. Ada beberapa rekaman juga yang asik banget untuk didengerin. Itu obrolan-obrolan yang seru dan kerinduannya sih itu juga bermanfaat buat setiap Anda, gitu. Halo Ibu, udah belum? Iya, Nilo akan temani Anda sampai jam 11. Enggak dong, setengah 11 aja. Jadi kalau yang mungkin, baru gitu ya, baru dengerin Good News, baru lewat di Kota Semarang dan baru tahu Good News juga bisa didengerin loh melalui streaming di www.goodnews.fm.
.id ya. Terus bisa juga melalui aplikasi Radio Garden. Silahkan buka Radio Garden. Download dulu aplikasinya. Lalu di situ nanti buka, setelah itu dibuka, kan ada planting seed tuh. Nah, cari aja Kota Semarang, terus Good News atau Good News FM Semarang. Itu ada 94,9 Good News FM Semarang ya. Nanti Anda bisa dengerin siaran kita walaupun Anda ke luar negeri, walaupun Anda kemana. Yang penting tuh jamnya bener gitu ya Gus. Karena kadang-kadang nih aku dengerin, ya kan yang penting tuh jamnya sesuai dengan jamnya di Semarang gitu ya. Jangan jam yang di sana Rabu di sana jam 9 ya. Waktunya kan beda, perbedaan zona waktu. Nah, istilahnya begitu. Contoh paling gampang gitu ya. Kalau kita di sini dengan kita di Bali gitu kan bedanya 1 jam. Berarti kalau di sini jam 9 di Bali itu jam 10 gitu ya. Apalagi di Papua bedanya 2 jam gitu kan. Berarti kalau di sini jam 9, 10, 11 berarti kan. Jadi itu tadi yang penting asal sama. Contoh Bu Eva ada di Bali, Ibu apa kabar? Lama nggak menghubungi kita di Good News. Walaupun kemarin Bu Eva WA saya. Minggu lalu kalau nggak salah ya. Nah, itu sama di sini jam 9, Bu Eva di Bali jam 10 gitu. Jadi kalau Anda mau dengerin melalui streaming bisa ya. Silahkan. Harapannya sih dimanapun Anda berada kita bisa tetap jadi berkat. Itu satu kerinduannya kita seperti itu, Gus Michelle ya. Terus buat yang ini boleh ya silakan kirimkan pertanyaannya masih masih bisa cuman ini memang ada banyak pertanyaan hari ini jadi mungkin nanti agak sedikit terlambat yang ininya. Tapi gak apa-apa kalau misalnya hari ini nggak bisa dibacain, nanti saya simpan pertanyaannya saya bacain buat minggu yang akan datang. Itu dia. Oke, sambil menunggu Bu Elis sudah tersambung tapi belum bisa ini. Oke, sudah. Halo, halo, apa kabar Ibu? Luar biasa, dahsyat. Ibu di mana? Di hatimu. Yes, selalu. Sorry, Ningrum. Ya, Ya. ya siap, siap, siap. Gak apa-apa, Gimana, Bu. Ningrum? Baik, Bu. Kita lagi kasih koridornya ini gitu ya. Iya. Biar bisa kita langsung bahas-bahas yang akan kita bahas. Oke, ini ada pertanyaan. Kita bahas dulu ya, Bu ya. Kita jawab dulu. Shell, ini karena udah numpuk banget gitu ya pertanyaannya banyak banget. Ini 1 minggu loh padahal minggu lalu saya nggak punya akhirnya itu di akhir episode minggu lalu tuh saya nggak menyisakan pertanyaan. Aduh, ibu keluar malahan ini. Oke, sudah. Hai, hai. Oke. Halo, Bu. Ya, Ningrum. Ya, baik. Niru bacain pertanyaannya ya. Ya. Shalom Bu Eli, Shalom Ningrum. Saya mau tanya, di gereja saya jemaatnya ini kayaknya saya menafsirkannya ini 1.000, tapi dia tulisnya 1 dan JT. Itu artinya kan 1 juta kan ya? Saya bayangin di Semarang ada 1 juta. 1.000. Nah, ya. Karena di bawahnya ada keterangannya. Kebaktiannya 3 kali. Dulu yang datang banyak, akhir-akhir ini sedikit. Karena pendeta ada sesuatu hal yang kurang baik. Dulu kedatangan jemaat setengahnya. Kan ditulis di warta gereja. Sekarang yang datang cuma sepertiga, kira-kira 315 jemaat. Dulu yang ditulis di warta gereja yang onsite atau yang datang aja. Sekarang yang online ikut ditulis, malah yang ditulis itu melebihi yang datang. Pertanyaan saya, apa benar Bu, kalau yang online itu diikutkan ditulis di warta gereja? Entah benar atau tidak yang nulis itu, biar jumlah yang datang itu jadi kelihatan banyak. Halo, Halo Bu, Ningrum. iya. Ya, selama selama itu terdaftar di administrasi Mm-mm. gereja, ya Mm-mm. sejumlah itu jemaatnya. Cuman kehadirannya, Ningrum. Ya, Kehadirannya yang mungkin mereka ikut online atau
live gitu kan. Ya, betul, betul, betul. Bu, mic-nya ketutup. Oke, sudah. Jadi, Oke. jadi gini, kehadiran jemaat satu gereja setahun ningrum ya. Jadi jemaat itu ada yang terdaftar sebagai anggota jemaat, ada yang bersifat dia hanya sebagai tamu. Artinya, Hadir. ya hadir atau tamu gitu. Dalam artian dia beribadah, tapi dia tidak terdaftar sebagai jemaat. Jadi itu Ya. hitungannya kehadiran begitu gitu. Persoalan mau dihitung yang mana ya biasanya sih dari gereja masing-masing itu sudah punya cara sendiri untuk melihat jemaatnya itu hadir atau tidak di dalam sebuah kebaktian. Caranya macam-macam gitu kan. Ada yang bagian Betul. sekretariatnya dia punya daftar anggota jemaat, terus ada yang Selama menjadi jemaat itu tidak mencabut iya, atestasi gitu ya, iya. yaitu berarti masih tergantung anggota. Betul, dia masih terdaftar sebagai anggota. Nah, memang sih kadang-kadang kehadiran dalam suatu ibadah gitu ya, buat Oh, buat satu gereja itu kadang-kadang gini, oh ya jemaatnya yang datang banyak, yang datang sedikit gitu, tapi belum tentu anggotanya itu datang semua gitu kan, itu memang masing-masing ada bedanya gitu. Dan biasanya kalau sudah terdaftar dalam satu keanggotaan gereja, mau berpindah ke daftar keanggotaan gereja yang baru akan minta, ada nggak surat pindahnya? Artinya nyabut, nyabut. ya apa sih surat prestasinya? Iya. Ini karena biasanya gereja yang baru juga enggan kalau tidak ada surat itu. Kenapa? Karena takutnya ke depan ada konflik gitu loh. Ini untuk istilah orang Jawa tuh jagani gitu. Betul. Etika-etika gereja. Yes, itu untuk istilahnya jagani gitu. Biasanya kalau jemaat sudah pindah ke satu gereja, Mm-mm. apalagi orangnya bilang mau pindah ke situ, gembalanya akan telepon pendeta. Ya, Ini gimana jemaatmu begini, begini, begini gitu. ya Itu betul. yang benar loh ya. Ya, Yang benar seperti itu. Dan yang terjadi di Dewan Kota Semarang seperti itu. Pasti ditelepon. Nih jemaatnya begini, begini. Gimana? Oke ya ya udah, cabut ya. Udah diterima. Kalau enggak diterima loh. iya. Karena di gembala-gembala ini juga berjejaring loh, mereka juga saling mengenal. Iya. Dan ngumpul kan sebulan sekali. Jadi ya, ya saling tahu gitu ya, gitu ya, Ibu. Lanjut, lanjut. Baik, semoga menjawab pertanyaan ya. Tetapi kehadiran di gereja itu memang tidak bisa menjadi patokan, patokan bahwa oh ini begini, gereja ini apa gitu, nggak bisa juga sih. Lanjut ya. Oke, ini udah jawabannya nggak? Baik, lanjut. Selamat pagi, Bu Eli. Selamat pagi, Ningrum mau bertanya. Baik. Aduh, ini masih ini pertanyaannya melanjutkan pembahasan soal air putih bla 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 gitu ya. Misal kebutuhan air putih gini, minum banyak merusak ginjal atau tidak. Ibu atau Bapak yang bertanya ini, Jumat kemarin kebetulan, bukan kebetulan sebetulnya, kita ngobrol bersama seorang dokter tentang penyakit ginjal kronik. Di situ ada pembahasan tentang air putih. Silahkan dilihat di YouTube-nya Good News ya. Di situ dibahas kok tentang air putih gitu ya atau minum itu seperti apa. Intinya secara sederhana selama Anda tidak memiliki gangguan ginjal, minum air putih itu aman atau minum banyak itu aman. Tapi kalau Anda sudah ada bibit atau mulai ada gangguan ginjal, biasanya itu akan menjadi satu persoalan atau permasalahan. Tapi selama belum, itu nggak apa-apa gitu ya. Itu kemarin jawaban dari dokternya begitu. Jadi kalau mau komplitnya lihat aja di YouTube-nya Gujus itu udah saya naikkan di situ rekamannya ya. Atau kalau pembahasan tentang meruncut kesehatan bisa ke Gujus. Terus ini di bawah ada juga pertanyaannya begini. Ini saya jawab sekalian aja ya Bu ya, biar kita bisa konsen ke jawab pertanyaan lain. Ya, sebetulnya lebih sehat minum air putih anget, air putih anget atau air putih dingin.
Jadi mau air putih hangat, mau air putih dingin, di dalam tubuh kita itu nanti suhunya disesuaikan. Karena suhu dalam tubuh ini disesuaikan. Nah, itu sebetulnya penyesuaiannya seperti itu. Preferensi masing-masing, kesukaan masing-masing. Ya. Dan di sosial media ada banyak dokter yang sudah bahas tentang ini. Jadi silahkan boleh cari referensinya di situ. Itu bisa dipertanggungjawabkan kok kalau dokter yang menjawab. Salah satunya dokter Dion Haryadi itu juga sudah pernah bahas tentang minum air putih dingin atau minum air putih hangat gitu. Monggo, itu bagus ya. Oke, jadi biar nggak habis waktu kita untuk jawab pertanyaan seperti itu. Lanjut ya. Ini lagi, ada lagi. Melanjutkan pertanyaan minggu lalu, Bu Elis bilang ada orang KAO namanya VB yang agentur ke luar negeri. Boleh minta kontaknya enggak? Atau gimana caranya saya bisa hubungin beliau? Nanti coba nama tour and travelnya apa ya? Nanti biar kita bisa hubungin. Tuh ya. Kita bisa kasih. Coba kasih ya Bu ya. Iya, iya, boleh. Boleh, nanti Ningrum hubungin Ci Ervin deh. Ya. Oke, lanjut. Bu Elis, saya beberapa bulan lalu kan sempat kesaksian kalau saya sudah sembuh dari sakit mah semenjak saya deklarasi tiap hari. Udah 4 bulan Bu, nggak pernah kumat itu mahnya. Padahal dulu tiap hari minum obat mah. Nah, beberapa minggu ini saya lagi banyak pikiran karena anak saya mau masuk SMP biayanya besar sekali. Tahu-tahu kemarin mah saya kumat Bu, padahal dah lama sekali nggak pernah kumat. Kenapa bisa begitu dan bagaimana solusinya? Bisa, karena salah satu hitungan pikiran ya. Iya betul. Satu penyebab mah itu kan pemikiran, pikiran. Nah, Stres. kalau kita kayak gitu diperintahkan jiwanya tenang Hmm, supaya nggak pikiran, bilang dalam nama Yesus, jiwaku tenang. aku perintahkan jiwaku tenang. Ya, Aku taklukkan pada pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus. ya, Oh, Ibu, mereka apa bangkitkan iman Ibu dengan aku nggak boleh khawatir. ya. Karena dengan kekhawatiranku aku tidak bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupku. Tapi aku bisa menyerahkan kekhawatiranku kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan nggak terlambat tolong aku. Ya. Itu. Terus dibangunkan imannya sendiri ya. Mm. Itu semakin besar kekhawatirannya, ya semakin kenceng kita deklarasinya. Harusnya begitu ya, Bu. Ya, ya. Jadi semakin semakin ketika kekhawatiran itu terasa menekan sekali gitu ya, ya semakin kenceng deklarasinya gitu. Sudah langsung aja ngomong aku perintahkan jiwaku tenang gitu ya. Aku tunduk di dalam kepikirannya Kristus gitu. Jadi semakin semakin itu deklarasinya semakin kencang atau yang Anda ingat misalnya ada ayat gitu ya. Ningrum jujur kalau ada kekhawatiran, ketakutan yang saya ingat 2 Timotius 1 ayat 7 ya udah gitu ya. Itu yang saya omongin gitu dan karena itu udah ngelotok gitu kan. Ya itu yang saya Ya, perkatakan terus gitu. aku tidak takut karena Allah tidak memberikan roh ketakutan Ketakutan kepadaku. padaku. Allah memberikan kepadaku roh yang Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan ngomong, aku nggak mau takut, aku ya, nggak mau khawatir setan. Sebab aku tahu Matius 6 bilang dengan kekhawatiranku, aku hidup. tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupku. Ya, Tetapi firman Tuhan bilang, aku bisa menyerahkan semua kekhawatiranku pada kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Aku hanya mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan dan percaya maka Tuhan akan bertindak bagiku. Nah amin. itu ayat firman sama firman disambung Ya, ya. Nanti tak kasih runtutannya dari 2 Timotius 1 ningrum catet we. 2 ya Timotius 1 satu 7 masuk ke Matius 6 27 terus Matius masukin ke Filipi 6. 6 27 Mm-mm, 25 27 itu. mm-mm. Terus Filipi 4 ayat 6 dan 7 Filipi sambung ke 4 ya. Mazmur ya 6 dan 7 Mm-mm. sambung Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. ayat 5. Oke.
Itu Mau kalau dikasih 1 Petrus 5 ayat 6 juga boleh. apa Bu? 1 Petrus 5 ayat 7, sorry. 1 Petrus 5 ayat 7. Mm-mm. Itu disambung-sambung aja, itu diingat, dihafal, terus disambung aja. Makanya Ya, pentingnya kita baca, baca. renungkan, perkatakan dan lakukan. Dan itu ini ngirum ngomong kayak gini aja ya, rasanya kayak mata tuh udah berkaca-kaca gitu loh. Rasanya kayak yang aduh langsung ces gitu ya, damai sejahtera Allah itu ngalir gitu aja. Gitu ya. Semakin besar kekhawatirannya, semakin besar kekuatannya, semakin kenceng kita harus ngomonginnya gitu. Lanjut. Bu, sebetulnya, nah ini, lebih bagus anak homeschooling atau sekolah normal? Kok sekarang banyak orang-orang kaya yang anaknya homeschooling? Kalau Hmm, saya mm-mm. ditanya, saya kepengen anak saya sekolah biasa. Ya, Kenapa? Karena ngajari anak kita bersosialisasi dengan manusia yang lain. ya betul. Karena manusia itu kan sosial. Ya, Harus bergaul dengan yang lain. ya, Anda takut anak Anda nanti di sekolah umum bully. ada Mm-mm. pengaruh begitu. Loh, itu justru kita sedang melatih anak kita itu punya kekebalan Yes. terhadap orang-orang di sekitarnya dengan karakter yang bermacam-macam. Ya, Kenapa? Kalau kita membuat anak kita terpisah sendiri, wih, itu nanti kalau satu kali dia bekerja, ngadepi teman yang dengan beraneka ragam karakter, dia bisa nggak tahan loh, nggak punya kekuatan loh, ya, ya. ya. Eh, Jadi gitu. ya. Kita karena sosialisasi berjejaring, membangun hubungan itu nggak bisa diajarkan tanpa praktek. Nah, dia tuh harta loh. Yes, harta hubungan kan. Iya. Itu nggak bisa dipelajari tanpa praktek langsung. Jadi kita bisa ngajarin teorinya, tapi kalau kita nggak pernah praktek langsung ketemu dengan orang lain gitu ya, cara ngobrol, memulai obrolan pertama gitu loh, membuka percakapan. Itu kalau kita nggak nggak praktek langsung itu juga susah gitu ya. Jadi apalagi ini dari kecil anak-anak ini diizinkan untuk mereka tadi diasah karakternya gitu ya. Mereka belajar menangani konflik. Mereka belajar memanajemen emosinya mereka ketika mereka berkonflik. Mengajar mereka kerjasama tim, Ya, teamwork. teamwork gitu ya. Bagaimana mereka bisa bekerja di bawah tekanan. Bagaimana mereka bisa bekerja di dalam satu grup atau satu tim gitu. Itu pelajaran yang jauh lebih berharga dibandingkan hanya sebuah prestasi sebetulnya. Tuh ya. Keuntungannya seperti itu sih. Ada keuntungan, ada ya dua dua sisi positif negatif. Tetapi kalau sekolah normal itu kan mereka ketemu dengan banyak orang, mereka berelasi dan lain sebagainya. Itu sampai mereka besar itu bakal keterampilannya akan dibawa terus loh. Gitu ya. Iya. Lanjut. Bu, ada orang yang berkata, kalau kita sudah satu kali jalan-jalan ke luar negeri, pasti akan ketagihan ke luar negeri terus. Karena wisatanya jauh lebih bagus dari di Indonesia. Apakah betul? Enggak, enggak. Bu Eli sampai Yang ke Papua. yang yang tak kasih tahu, yang buat kita kecanduan itu sudah biasa jalan-jalannya. Hmm. Tapi ke negaranya mana itu hanya gengsi. Padahal Oh. ya Mm-mm. orang Indonesia itu kan pergi jauh-jauh ke luar negeri ya. Mm-mm. Padahal di Indonesia itu adalah negara yang pemandangannya termasuk indah di dunia karena per 100 meter itu kalau nggak salah ya, per 100 meter 100 kilo atau apa di Mm-mm. Indonesia itu ada pemandangan wisata yang sangat bagus. Ya. Nih ya, coba pergi ke Wonosobo. Ini nggak Ya. promo nih. Saya nggak promo ya, nggak dapat duit loh dari mereka. Misalnya nih, kita ke Wonosobo.
Jawa Tengah loh itu. Ya. Kita dapat udara dinginnya, kita dapat lihat pemandangannya bagus sekali. Ya. Misalnya ketika pagi itu gunung Sindoro sama gunung Sumbing Sumbing, betul. diapit, itu matahari keluar di situ, bagus banget. Ya. Ya. Pisang goreng, tempe mendoan, tahu, itu sama minum teh anget sama kopi, oh enak banget tingrum. Itu bagus banget loh. Iya, Posong betul. itu. Terus yang di Ya, Poso. Wonosobo itu banyak sekali. Nah, Dieng. ada telaga apa toh, Telaga Munjer apa Iya, kuwi. Telaga Menjer itu telaga di daerah ke Dieng itu ada banyak Nah, wisata situ. coba Anda belum pernah ke Papua. Di Mm-mm. Papua itu ya, yang di daerah Wamena itu Mm-mm. maju lagi ke Lani Jaya atau ini ya, Mm-mm. itu pelanginya sampai di kaki kita. Wow. Kita ngelihat pelangi di atas, ini saking apa tinggi. Ya. Ya, itu pegunungan ya, Bu, pegunungan Lanijaya soalnya ya. Iya, Ya, ya, ya. Tiong. Nah, yang apa namanya pelanginya sampai ke bawah kaki itu Tiong. Oh, ya, ya, ya. Kita ke Sorong Raja Ampat. Wah, Ya, bagus banget. itu orang luar negeri aja berlomba-lomba ke Raja Ampat loh. Loh, yang punya hotel di Misol Mm-mm. Raja Ampat Selatan kalau nggak salah ya. Itu Mm-mm. banyak orang bule, orang Itali, Nah, orang tuh. itu. Oh, satu malam mahalnya setengah mati. Ya. Tidur di kamar di situ satu malam ada yang 100 juta loh. Wih. Jangan main-main, nah, jangan dipikir Ya. luar negeri mahal. Itu Ya. kalau tidur di kapal, sewanya kapal satu hari 150 juta. Wow. Ada 10 kamar. Mm-mm. Ya. Ya, Ya. jangan abaikan Indonesia, pemandangannya keren. Yes, Di betul. Jayapura itu kita mau lihat pelabuhan yang kayak di Belanda, di Mm-mm. situ ada, Mm-mm. yang kayak di Perancis ada. Oh keren banget loh, Indonesia itu. Ya. Wah, kalau pergi ke negara lain belum tentu pemandangannya bagus kayak Indonesia. Iya, betul, betul. Saya pergi ke Nias aja, Mm-mm. itu lautnya birunya luar biasa. Wow. Bali itu nggak ada apa-apanya Mm-mm. warnanya. Ya. Oh, yang kedua, itu orang-orang bule semua yang Ya. naik pesawat ke Gunung Sitoli itu, Mm-mm. Gunung Toli-Toli itu terus Ya. berhenti di situ. Semua bawa itu loh, papan selancar pada mainan. Yes. Itu orang bule semua. Pergi Ya. laut mana, aku nggak tahu itu. Pokoknya Ya. di Nias. Nias Bagus. itu julukannya di para surfer itu surganya surfing. Nias itu. Oh, Jadi nah, makanya dia diburu oleh orang-orang bule untuk datang ke sana yang suka surfing itu. iya. Sekeren itu sebetulnya Indonesia. Wah, Makanya, iya. Cuman ke luar negeri itu bicaranya gengsi. ya betul. Sebetulnya justru ke Singapura tuh yang kita dapat apa toh? Cuma belanja, Ya betul. melihat teknologi Mm-mm. yang maju modern gitu aja. Ya, ya, Ya ke Thailand segala itu pemandangannya apa toh? Enggak belanja ke Thailand. ya belanja. Oleh-olehnya atau ini just tip gitu ya, jasa titip belanja. Ya, ya, Sebetulnya yang bikin ketagihan itu karena tadi senengnya keluarnya tuh loh, seneng travelingnya sebetulnya. Tapi kalau mau bikin destinasi di Indonesia, oke juga sih gitu ya. Beberapa destinasi, Jawa Tengah aja tuh berapa destinasi loh. Udah pernah semua belum? belum. Atau tadi, Betul. Di misalnya tadi contohnya Ibu Wonosobo. Wonosobo tuh sekarang sudah ada Posong itu, ada Telaga Menjer, ada Dieng, ada Telaga Warna. Terus nah, ada kawah-kawahan itu kalau boleh dibuka itu juga bagus gitu ya. Kawah Sikidang gitu ya. Terus ada em, itu beberapa titik gitu ya, itu beberapa titik. Dan kemarin waktu liburan itu macet parah loh di sana. Karena ini musim paling dingin di sana sampai ada
es batu Es kalau batu. pagi. Ya, Ini keren musim loh. ini musim dingin paling dinginnya. Gitu. Jadi banyak orang yang pada ke sana karena pengen merasakan pengalaman itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada yang bilang kalau makan nasi putih saat masih panas itu kadar gulanya sangat tinggi. Apakah betul? Katanya lebih sehat di saat udah tidak panas. Iya, betul sih. Ya, sebetulnya gini, kalau panas itu kan kita makan juga di mulut itu juga kan bisa sakit ya. Itu satu. Terus kedua, kadar gulanya tinggi dan tidaknya sebetulnya ada yang pernah meneliti itu terpautnya cuma sedikit. Ya, tapi memang lebih tinggi. Apalagi kalau nasi dibuat bubur, Nah, itu lebih tinggi kadarnya. nah Emang itu betul. dia. Gitu. Mm-mm. Itu preferensi juga sih sukanya gimana. Kalau dingin gitu ya, boleh lah. Boleh. Ada yang sampai menyimpan gitu bisa. Terserah sih tergantung masing-masing. Kalau pengen lebih rendah lagi, sebetulnya pakai nasi merah. Ya, nasi merah itu lebih ini. Cuman buat beberapa orang rasanya lebih sepo katanya gitu. Nah itu karena kadarnya gulanya turun. Indeks glikemiknya sih rendah gitu. Mm-mm. Lanjut. Bu Elis, ada motivator yang berkata kalau kita bergaul dengan 10 orang kaya, maka kita akan jadi orang kaya yang ke-11 karena kita akan ketularan ilmu-ilmu dari mereka. Apakah betul, Bu? Ya, memang lingkungan balik. Lingkungan itu berpengaruh. Korintus berkata bahwa pergaulan yang Buruk, tidak baik itu merusak. buruk, itu merusak kebiasaan baik. Ya, Kumpul sama orang kaya yang model kayak apa? Kalau membel kumpul orang kaya yang dapat kekayaannya dengan cara yang nggak betul, habis juga. ya, Dan gaya hidup mereka itu yang akan mempengaruhi kita. 1 minggu yang lalu saya ketemu dengan satu anak, ya karena pergaulan habis-habisan penghasilan dia selama kerja sekian tahun habis dalam waktu singkat hmm, berapa puluh miliar. ya, Nah, nyeselnya tengah mati. Itu kumpulannya, tergantung kumpulan memang. Orang kaya, iya. Yang Anda harus ingat, bergaullah dengan Tuhan yang punya kuasa untuk mengubah orang miskin jadi kaya dan membuat orang kaya jadi miskin. ya, Bergaul sama Tuhan, di mana kekayaan dan kemuliaan itu berasal dari tangan Dia. ya, ya, 1 Tawarikh 29 ayat 2 atau 3 ya. Bergaul dengan Tuhan yang bisa membuat orang miskin jadi kaya. Bergaul dengan Tuhan supaya Anda punya energi jadi kaya. Dan sebetulnya kalau bergaul sama Tuhan, Anda dan saya nggak perlu kepengen jadi kaya, karena memang kita memang sudah jadi anak orang kaya yang punya langit dan bumi, yang punya semua pertambangan yang hmm, ada di perut bumi, ya, ya. ya, Dan pengaruhnya ketika Anda kaya, pengaruhnya positif kalau bergaulnya dengan sumbernya. ya, Jangan gagal fokus ya. Kita bergaul sama orang kaya, ketularan, pinter. Kalau saya kumpul sama orang pinter, jangan cuma orang kaya. ya, Tapi orang yang berhikmat. Nah itu lebih tepat. ya. Kumpul dengan orang yang berhikmat. Ya. Karena kalau ini kalau kita ngomong hanya kaya aja itu kita jadi kayak ngejar kekayaan ya sih, Ya. ya kan? Jadi Dan kumpul, dengan mengejar kekayaan, hilang nanti. yes betul. Baca ini Amsal 23, Ninggrum. Ayat 4, Amsal 23. Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini.
Kalau engkau mengamat-amatinya, ini ayat 5 ya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Nah, berapa banyak orang yang kecewa? Ya, ya. Pengen jadi Kepengen dia. kaya, membuka ya. Ini pada nyesel karena tiba-tiba dia punya sayap terbang tinggi melayang seperti rali. Ya. Nggak pernah sampai. Mazmur 3, Yohanes 3, ayat 27. Ayat Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Tuh lihat, Halo mau Bu? kaya, mau Ya, kedudukan, mau ya, pangkat, mau jabatan, ya, mau popularitas, mau apapun. Kalau surga tidak memberikan, kita nggak ada yang bisa dapat. ya. Hmm, ya, 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 nggak ada yang kita bisa dapat. Karena cuman ketika Anda dan saya dapat perkenanan hati Tuhan, Anda baru bisa mendapat. Mau amin. kumpul sama orang kaya, mau kumpul sama pejabat, mau kumpul sama siapapun, kalau surga tidak bukakan pintu, Anda dan saya nggak bisa loh. Ya, Jadi harus tunggu wah, Tuhan surga buka pintu. ya. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah udah, terus Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. nah, kalau nuruti firman, nggak nyangkal nama Tuhan. Tuhan tahu kekuatan kita nggak seberapa. Tuhan tahu pekerjaan kita. Maka Tuhan itulah yang akan membukakan pintu bagi kita yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Amin. Ya, Ya, saran saya bergaul dengan Tuhan, miliki energinya Tuhan, ya, maka Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kedua tangan kita untuk memperoleh kekayaan. amin. Karena kita harus punya mental kaya dulu. Ya, Kita memang anak orang kaya, ya, pemilik kerajaan Allah, kerajaan surga. ya, Udah, ya. Didapatnya dari mana? kayanya Dari sudah bergaul dari sih. Tuhan. Ya, dapat mental kaya itu Iya, dari mana? Bergaul sama Tuhan. Gitu ya. Lanjut. Bu, kalimat ayat Tuhan tidak lalai menepati janjinya itu ayatnya di mana ya? Tuhan tidak lalai. 1 Petrus 3 atau bentar, 2 Petrus 3 ayat 9 atau 1 Petrus ya, coba liatin. Petrus, Satu, Tuhan tidak pernah lupa mengenapkan janjinya. dua 2 Petrus. Petrus 3 ayat 9 atau Petrus 3 ayat 9. Ya, 2 Petrus 3 ayat Tuhan tidak 9. pernah lalai. Dia nggak pernah gagal. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yes. Nah itu dia. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Lanjut. Bu Elis ada teman yang sakit bertahun-tahun belum sembuh-sembuh, padahal sudah berdoa. Suatu saat ketemu pendeta didoakan langsung sembuh.
Kenapa bisa begitu, Bu? Padahal dia bertahun-tahun berdoa, kenapa tidak sembuh? Ya, orang berdoa bertahun-tahun nggak sembuh, kenapa? Dia nggak mau bertindak dengan iman. Ayo, harusnya kalau sudah berdoa, bertindak, Hmm, ya. melangkah. Karena Tuhan selalu bilang gini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Hmm, Ya kan? Sama nih, kamu udah menjamah jubahku. Udah, jadilah sembuh. Pergi. Selalu Tuhan suruh kita pergi. Beranjak dari tempat kita. hmm, ya. Saya kalau sakit gitu setelah doa, udah saya percaya Tuhan sembuhin saya. Saya masuk ke kamar mandi. Saya mandi, cuci rambut. Saya mandi seger. Hmm, Jalan saya. ya. Karena kalau sakit itu dirasa-rasain terus, perasaan kita sebetulnya yang buat kita takut, khawatir untuk melangkah. Ya. Ya, Yap, lanjut. Semoga jelas oke. ya. Bu Elis, Lanjut. sebetulnya anak Tuhan boleh merayakan 7 harian, 100 harian, 1000 harian orang yang sudah meninggal atau tidak, Bu? Tujuannya apa? Kalau tujuannya 100 hari, 1000 hari, boleh. Kalau itu dibuat penginjilan. Ya. Tapi sebetulnya manfaatnya apa? Nah, kalau nggak punya duit, Ya. masa kita mesti ngadain duit untuk mesti ngumpul-ngumpul selamatan Mm-mm. 30 hari, 100 hari, gitu kan? Mm-mm. 40 hari, nggak usah kalau saya. Tapi kalau saya diundang untuk ada orang yang mengadakan upacara 7 hari, peringatan 7 hari, 40 hari, 1000 hari, saya jalani. Kenapa? Karena saya punya tujuan. Pakai acara itu sebagai penginjilan. Alasan untuk bisa nginjil. Nah, sayanya boleh, tapi untuk yang andanya buat apa? Ya. Kecuali seluruh keluarga belum ada yang ikut Tuhan Yesus, terus Ya. Anda kepengen nginjil. Ya buat aja acara itu alasannya untuk keluarga ngumpul, gitu aja. Membagikan berita keselamatan. Ya, memberitakan kabar baik. Kabar baik. eh saya ingat siapa ya? Satu pendeta gitu. Pernah saya datang gitu ya. Pada saat kematian gitu, memang lingkungan sekitarnya banyak yang belum kenal Yesus. Justru pada saat firman, pada saat mau pemberangkatan jenazah, pada saat ini beliau menyatakan bahwa malah justru waktunya dia nginjil gitu ya. Ini cerita bahwa Betul. si yang meninggal ini dia kita nggak usah sedih karena dia sudah bertemu dengan keselamatannya, dia sudah pasti masuk surga karena Yesus berkata bla bla bla. Jadi firmannya justru buat orang yang hidup nih loh untuk dia tahu tentang keselamatan gitu ya Bu. Betul. Betul. Itu yang eh, itu yang dilakukan sebetulnya gitu pada saat ini. Karena memang itu di lingkungan kampung yang benar-benar banyak yang belum kenal Yesus gitu loh. Oke, lanjut. Ah, Selamat pagi Bu Elis, mau tanya, deklarasi yang biasa kita baca itu apakah bisa membuat kita tidak gagal fokus, Bu? Bisa, bisa. Asal kitanya sendiri juga terus hati dan pikiran kita tertuju kepada dia loh ya. Ke Ya, firman loh. ya. Bukan Itu hanya karena itu sekedar latihan. ngomong. Sebetulnya itu dengan deklarasi itu kita latihan. Belajar melatih diri supaya nggak gagal fokus gimana. Yang penting tuh merenungkan firman dan memperkatakannya tuh tiap hari loh. Pagi pagi dan pagi petang loh, siang malam loh, siang malam. Ya. Gini,
Asalkan bukan kita hanya kayak apa ya Bu, hanya kayak jadi Maksud. kebiasaan gitu ya. Jadi ngomong tapi pikiran kita, hati kita nggak fokus pada yang apa kita ucapkan gitu kan. Di ya nggak bisa. Mm-mm. Itu hanya hafalan, Ya, hanya ngomong aja pakai mulut, tapi mm-mm, pikir perasaannya mm-mm. enggak merenungkan. Ya, Coba dilihat di Joshua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai Tahu dengan bertindak segala hati-hati sesuai dengan segala. yang tertulis di dalamnya. Nah, supaya kita konsentrasi, nggak gagal fokus, Ya, berjalan hati-hati, sesuai kata sesuai itu pas, benar, tepat. ya, Nah itu, kalau nggak merenungkan, nggak memperkatakan, kan kuncinya tidak merenungkan, itu bisa gagal fokus. Memperkatakan kalau tidak merenungkan bisa gagal fokus. Tapi kalau memperkatakan dan merenungkan, akibatnya kita bisa jalan hati-hati. Sesuai, tepat. ya. Ya, oke. Konsentrasinya benar-benar gitu ya, bukan hanya sekedar hafalan. Kalau cuma sekedar hafalan ya nggak, ya kita tetap bisa gagal fokus. Kita dermimil ngomong, menghafal, tapi pikirannya atau hatinya kita tetap mengembara kemana-mana gitu kan. Tapi di sini dikatakan tadi yang boleh sampaikan, renungkanlah itu siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati. Tujuannya begitu. Lanjut. Bu Elis, saya kan punya cici yang sudah menghabiskan harta orang tua sampai ratusan juta. Yang sudah, Ningrum, Ya, halo Bu, punya cita sudah apa? cici, kakak, cici. Yang sudah apa? Sudah menghabiskan harta orang tua sampai ratusan juta. Nah, ini orang tua saya mau bagi warisan ke anak-anaknya. Kami cuma dua bersaudara, dan kata papa saya, warisan dibagi dua sama rata. Saya kok merasa tidak adil ya, Bu? Soalnya Cici itu kemarin-kemarin sudah dikasih uang orang tua saya sampai ratusan juta. Sedangkan saya kemarin cuma dikasih 5 juta saja. Menurut Bu Elis bagaimana? Oh ya itu, ini anak bungsu dan anak sulung ini. Nggak bisa gitu. Salahnya sendiri kenapa pada waktu papanya hidup atau ini Cici bisa dapat duit banyak, kamu kan Anda kan enggak minta. Ya udah, itu yang berkatnya dia. Saya tuh pernah ngalami gini. Ada keluarga nih ya, tapi ini berapa bersaudara 3. Selama papanya hidup nih anak ini deket sama bapaknya. Sehingga dia tuh dapetan terus. Minta apa aja dikasih, apa aja dikasih. Dan memang anak ini pinter kerja. Hmm. Jujur nih ngalaminya sama seperti yang Anda tanyakan. Ketika orang tuanya mau bagi warisan, dibagi rata. Sehingga saudara-saudara yang lain juga merasa nggak adil. Komplain. Loh, kenapa dia kan sudah dapat banyak? Sekarang dia dapat lagi sama dengan kita. Ya kalau saya nurut, kenapa kamu kemarin-kemarin ada kebutuhan, ada apa, kamu nggak minta? Kalau nggak minta karena Anda sudah lebih, kalau saya ya bersyukur. Saya berterima kasih loh. Kalau selama orang tuaku hidup, aku nggak ngerepotin dia. Tapi setelah orang tuaku meninggal, aku nggak dapat apa-apa. Aku yang nggak pengen apa-apa. Karena memang Tuhan sudah pelihara dan sediakan berkat buat saya. Cukup. Jadi sekarang itu rumah mau dikasih adik saya. Harta mau dibagi berapa orang. Buat saya nggak ada masalah. Karena memang dasar hati saya yang paling dalam. Saya sudah cukup. Ya. Kalau nanya nih, kalau nanya. Ya nggak pernah habis. Butuhnya banyak. Ya. Ya Oh, kan? iya, tuh.
ini memang kalau ngomongin harta warisan gitu ya, itu memang bahkan notaris aja seringkali ngomong ini sumber persoalan paling besar gitu. Karena seringkali bikin jadi pertikaian kakak dan Apa-apa? adik, Sumbang. sumber persoalan gitu kalau ngomongin warisan gitu ya. Itu bisa bikin pertikaian Ya. orang yang satu darah bisa nggak kenal, bisa bisa jadi marahan, musuhan gitu ya. Tapi eh ini Coba, ya gimana Bu? Ningrum. Ya. Coba nanti lihat Lukas. Lukas 15 tentang anak sulung. Mm-mm. Lukas 15. Anak yang Lukas hilang. 15 apa 16 ya? 15. Ya, 15 ayat 11 ayat sampai 32. ya. Coba 11 dulu. 11 12 terus nanti loncat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Harta milik kita yang menjadi hakku. Ya, oke lanjut. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Oke, dikasihkan sama bapaknya. Oke, sekarang Kasih. loncat ke 30 ayat 30 Tetapi atau baru saja, dari mana? ya tetapi baru saja. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata Hmm. ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Tuh Gitu. lihat, bapaknya tuh bilang gini, anakku, selama ini engkau bersama-sama dengan aku. Mm-mm. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, anak sulung ini selama bersama-sama dengan bapak, dia nggak berani. Jadi ini anak di dalam rumah, tapi hilang juga nih. Kalau Ya. yang adiknya yang kecil serumah, tapi dia ngerti haknya. Hmm. Dia ngerti haknya. Maka dia bilangnya kan gini, Bapak, berikanlah harta ya yang menjadi milik kita. Kata kita itu anak bungsu ini tahu harta itu milik kita. Hartanya bapaknya tuh hartanya dia. Yang menjadi hak. Nah, tapi dia minta harta kita. Ya. Hartanya bapak dengan anak yang menjadi Hakku. hakku. Yang diminta haknya anak bungsu loh. Dia nggak minta haknya bapaknya, dia nggak minta haknya kakaknya loh. Ya. Tapi yang diminta dia tuh bagian harta yang menjadi hakku. Ya. Selama kita tinggal dengan bapak, ya segala sesuatu yang jadi milik bapak jadi milik kita. Hmm. Boleh nggak? Kayak kakakmu itu tahu tuh, cicikmu tuh tahu itu. Bahwa hartanya papamu tuh ya hartanya dia sebagai anak. Maka dia minta terus sama bapaknya. Ya. Ya tak? Ya. Sehingga kalau sekarang terjadi, ya jangan merasa nggak adil. Itu kesalahan kita. Tapi balik-balik saya, kalau saya, walaupun saya tahu itu hak orang tua saya itu hak saya, tapi saya kalau nggak pernah minta, misalnya saya nggak minta, saya nggak dapat apa-apa buat saya bersyukur loh. Saya Ya. jadi anak nggak ngerepotin orang tua, misalnya gitu. Saya bisa kerja sendiri, dapat penghasilan diri, bangga nggak? Lo lebih bangga daripada dapat dari orang tua terus. Ya. Ya, tapi kalau sudah kejadian jangan nyesel, Ya. jangan menganggap orang tua kita nggak adil, Ya. nggak Yes. boleh. Ya, oke. Semoga menjawab ya. Ya.
Ibu kalau ada ini ibu kali ya. Ibu kalau Heeh. ada masih ada rasa yang nggak beres dengan kakaknya, dengan cicinya, ini harus diberesin dulu juga ya, ya kan? Harus diberesin dulu gitu ya. Cabut semua segala mungkin pahitnya, sakit hatinya gitu ya. Rasa tidak terimanya gitu ya. Itu harus diberesin dulu. Intinya adalah ketika orang tua mau ngasih kita, diterima dengan ucapan syukur. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan, aku dikasih. Gitu ya. Kalaupun tidak, Tuhan sanggup. Karena aku adalah anak dari pemilik alam semesta. Gitu kan ya, Bu? Jadi intinya seperti itu. Gitu ya, Ibu ya. Tapi yang pasti jangan ada sakit hati, jangan ada dendam, jangan ada kecewa. Hatinya bener aja lah di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa tetap mengucap syukur. Gitu ya. Nggak ada iri-irinan, nggak ada perasaan nggak adil dan lain sebagainya. Oke ya, lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Kejadian ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Cuman kadang masih teringat. Boleh, nggak apa-apa. Ini kalau kadang masih teringat berarti ada sesuatu. Atau mungkin ingat masih ada sengkring-sengkring kata teman saya ya. Ceritanya begini. Itu ya nggak betul. Nah, ceritanya begini. Dulu saya bekerja sebagai guru les piano dan gitar. Suatu saat, gereja A minta saya melatih piano dan gitar di gereja itu dengan tarif seperti yang biasa kalau saya memberi kursus ke orang-orang. Udah jalan cukup lama dan udah selesai masa pelatihannya. Akhirnya saya minta uang gajian saya yang sudah disepakati di awal, tapi tidak dikasih. Alasannya mau dimintakan ke pengurusnya. Saya tunggu berbulan-bulan juga tidak dibayar. Saya sudah tagih berkali-kali tetap tidak dibayar sampai saat ini. Padahal gerejanya besar, Bu. Apakah yang harus saya lakukan? Sebetulnya sudah saya ikhlaskan, tapi kadang masih sering teringat dan ganjel di hati. Kok bisa-bisanya saya kerja tidak dibayar, padahal lokasi gerejanya cukup jauh. Saya naik motor kepanasan, kehujanan, kok tidak dihargai. Kadang masih kepikiran seperti itu, Bu. Berarti Anda belum ikhlas. Masih sengkring-sengkring. Ya, masih sengkring-sengkring. Kalau lupa, enggak. Enggak, Karena kita enggak pikun dan kita enggak amnesia. ya, Jadi pasti ceritanya ingat, ya. ya kan? Dan ini ibu kan terluka karena seperti orang dibohongin, dirampas haknya ibu. Ya, padahal ada firman yang berkata jangan memberangus lembu yang sedang bekerja. Jadi orang yang bekerja itu harus dapat upahnya. Ibu enggak usah bingung kalau saya bilang coba datengin pendetanya yang kapan hari minta Anda ngelesi di gereja. Terus gimana Pak sebetulnya atau Ibu? Jadinya gimana? Saya dapat hak saya enggak? Kalau misalnya dia berkata maaf, Ibu, Anda tidak mendapat atau Bapak gitu ya. Anda enggak dapat, ya sudah ikhlaskan. Tuhan bisa punya cara dan jalan untuk memberkati Anda. Enggak usah takut. Lepaskan berkat, oke, daripada Anda menunggu terus. Anda menunggu dan berharap dan tidak mendapat. Anda lepaskan berkat. Oke Pak, kalau memang sudah ada kejelasan saya tidak mendapat, ya sudah saya ikhlas. Tapi kalau memang dapat penjelasan saya bakal dapat, saya tunggu sampai kapan. Saya dikasih waktu. Kalau enggak ya udah lepaskan berkat, pengampunan, ikhlasin, berkati. Nanti kan Anda akan lihat bagaimana Tuhan akan memberkati Anda. Ya, Ya, ya. ikhlas. Gak apa-apa orang Anda cuman nganu kok tenaga, keahlian. Ya. Jadi nggak ada geganjel lagi gitu ya, nggak ada yang ganjel. Gitu enak. Oke, itu ya Ibu ya, semoga menjawab. Lanjut.
Bu Elis, minggu lalu kita membahas tentang soal sewa menyewa. Kan Bu Elis kasih saran untuk perjanjian notaris kalau ada yang mau sewa rumah saya. Nah, nanti yang bayar notarisnya saya yang punya rumah atau penyewanya ya, Bu? Bagi dua, Ya, kesepakatan. 2 bagi 2 harusnya. ya. Bagi dua untuk penyewa separuh kena biaya bebannya, ininya kena separuh. Lanjut. Pagi Bu, saya orangnya kok suka mikir ya Bu. Kalau ada masalah dikit tak pikirin sampai ndak bisa tidur. Terus solusinya gimana? Solusinya jangan mikir, nyerah ke Tuhan. Jangan mikir, serahin Tuhan. Iya. Karena percaya, dipikirin terus, nanti gini, mak keletik. Nah, Wah, kletik. yang terjadi tidak seperti yang kita pikirkan dan kita harapkan. Yang Ya, terjadi itu yang mengagumkan. ya. Udah, Itu tuh sama tuh. kalau kita mikir gitu ya sampai nggak bisa tidur itu kita merugikan diri sendiri loh. Iya, Tuh, bersandar kepada pengertian kita sendiri. yes, bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita benar-benar melelahkan melelahkan hati. Ya itu yang bisa jadi kayak tadi kan, jadi sumber sumber jadi sakit mahlah, sumber sumber sakitnya gitu karena ya itu pikiran gitu ya sampai terus kemudian jadi kayak yang lelah akhirnya gitu. Win. Lanjut ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini pertanyaan sensitif. Sensitif buat kaum perempuan sebetulnya. Bu Elis, kok tambah hari tambah seger? Saya pengen seger dan gemuk nggak bisa. Apa rahasianya, Bu? Hati yang gembira, Adalah obat. obat, seperti obat hati yang senang. Lihat, tapi semangat yang patah, Keringkan tulang. hati yang gembira, Tuh. Tuhan senang. Nah, tuh. Sempat. Oh. Beberapa hari yang lalu gitu ya, saya pasang foto dari teman gitu ke pelayanan bareng gitu foto. Terus ada yang komen gitu ya, loh ini kan si A kan gitu ya. Terus kok sekarang gemuk ya? Jawaban saya cuma satu, ayem. Ada dua orang yang tanya saya jawab sama, kok ini si A jadi gemuk ya? Iya, ayem. Satu kali selesai khotbah, Mm-mm, ada 2 anak teman saya. mm-mm, Yang dulu ketika saya pelayanan sama orang tuanya tuh mereka masih kecil-kecil gitu. iya, Saya udah gede-gede kan. mm-mm, Orang umurnya sama saya terpaut 26 tahunan lah ya. mm-mm, Sama yang satu 30 tahun lah ya. mm-mm. Terus adiknya bilang gini, Tante, aku ngeliat Tante itu dari dulu sampai sekarang kok sama ya. Mukanya ndak berubah. Kok begitu-begitu aja. Terus dijawab sama si Ervin, anakku. Ya soal pipinya mami cabi. Pipinya mami itu cempluk. Itu kan. Gini, makanya mukanya mami gak ada keriputnya. Gitu. Mm, mm. Tapi dijawab lagi sama anak ini. Ndak, yang aku lihat itu di bathoke kok ora ono kerutane. Terus dijawab sama kakaknya gini, soalnya ora gelem mikir. Karena enggak pernah mikir. Ya, Orang nak mikir kan jegureng gitu kan. Orang kalau kerut-kerut. mikir kan jegureng itu terus apa ya bathoke ngelipet-ngelipet gitu kan. Di antara mata itu kan jadi Mm, berkerut kan. mm, mm. Nah, wis itu. Mau awet muda segar, ojo mikir. Jangan dipikirin.
Itu biaya suntik botok mahal loh. Bayangin kerutan. Ningrum, Ya. disuntik botok bahayanya satu, botoknya entek kempot meneh. Iya, suntik botok buat ngilangin kerutan, buat filler gitu mahal gitu ya. Mendingan itu tadi hati yang gembira, obat yang manjur. Nggak usah dipikir gitu. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Bu Elis, SMK bagimu negeri itu hanya untuk orang tidak mampu atau untuk semua orang yang Bu? Dan untuk orang Semarang juga apakah bisa? Bisa. Bisa. Orang Semarang bisa, tapi perhatikan kata ini. Orang yang nggak mampu tapi mau sekolah. Hmm. Mau sekolah, apa namanya, nggak mampu, kalau nggak mau sekolah, kita juga tidak terima. Ya. Apalagi mampu. Ya, Mm-mm. kalau nggak mampu dan mau sekolah. Ya. Oke. Untuk biasanya kalau untuk lokal itu dibuka lebih dulu ya ininya pendaftarannya. Iya. Oh iya, 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 iya. Untuk orang lokal. Ya. Biasanya orang lokal karena bina lingkungan, Mm-mm. terus kemudian Pulau Jawa, Pulau Jawa, betul. dan tapi kuotanya untuk keluar pulau yang 70%. Ya, jadi kalau misalnya ini lihat di sosial medianya aja, di Instagramnya SMK Bagimu Negeriku itu di situ nanti ada kalau sudah dibuka untuk kuota lokalnya bisa lebih dulu daftar karena terbatas sekali dan Betul. waktunya juga nggak banyak, gitu ya. Dan biasanya lebih Iya. dulu, jauh sebelum penerimaan sekolah soalnya. Karena nanti untuk yang luar pulau ada wawancaranya juga, ada tesnya, jadi ya itu ya. Lanjut. Bu Elis, saya pernah dengar Bu Elis pernah khotbah berkata Tuhan memberkati kita supaya visi dan misi Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu maksudnya bagaimana? Gini, kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan punya tujuan. Ya. Ya tujuannya kan? Mm-mm. Nah, apalagi orang yang punya visi, pasti diberkati Tuhan. Contoh nih, saya punya visi untuk bangsa dan negara. Mm-mm. Misalnya gitu. Untuk saya bisa menjalankan visi yang Tuhan kasih ke saya, ya pasti Tuhan berkati saya toh. Kalau Tuhan tidak berkati saya, gimana aku punya duit untuk melakukan itu semua? Mm-mm. Contoh nih gini, kita suruh pembantu beli buah. Mm-mm. Apakah dia suruh pergi beli buah? Anda sebagai majikan nggak ngasih duit? Enggak, pasti kan. Apa dia suruh pembantu Anda disuruh untuk jualan koran dulu di pinggir jalan, Ya. dapat duit baru Iya. beliin kita? Kan nggak mungkin. Ya. Yang saya katakan nggak ada pembantu cariin duit majikan. Jadi kalau pembantu itu diutus untuk membeli sesuatu, pasti majikannya tahu menyediakan apa yang diperlukan untuk bisa mendapatkan yang majikannya mau. Nah, Pembantu kan hanya menjalankan tugas, ya. ya kan? Nah, Ya. Tuhan memberkati saya karena Tuhan tahu ada pekerjaan yang diserahkan ke saya yang harus saya selesaikan. Itu loh, Ya. ya. Jelas ya? Kalau Oke. nggak jelas Ningrum Ya. Jadi eh, Tuhan taruh sesuatu dalam diri kita itu nggak hanya ditaruh begitu saja. Pasti Tuhan perlengkapi dengan semua gitu ya. Semua all in gitu ya. Tuhan tuh bertanggung jawab penuh loh. Dan itu keren banget sebetulnya. Jadi apa yang Tuhan sedang taruh dalam diri kita, dia akan perlengkapi semuanya. Termasuk tadi.
Tuhan berkati dengan banyak hal supaya kita bisa mengerjakan itu. Gitu. Ya. Gitu ya. Lanjut. Hmm, Bu Elis, saya punya teman yang sedang hamil. Suaminya ke hutan berburu dan pulang-pulang bawa monyet. Waktu istrinya melahirkan, muka anaknya persis monyet, Bu. Berbulu lebat. Kenapa bisa begitu, Bu? Apa yang salah? Ya, itulah yang sudah dikatakan. Itu monyet kan juga ciptaan Tuhan. Dan jangan apa itu sugesti sebetulnya. Iya. Sebetulnya itu sugesti. Ya, tahayul. Tapi bisa juga karena Tuhan kepengen si suami mengingat peristiwa itu. Ayo, kalau istrimu lagi hamil, ya kamu jangan begitu. Tapi monyetnya nggak dibunuh toh, cuman dapat itu toh. Nggak ngomong. Udah Dibunuh. jelas ya. Iya. Dapat monyet itu dalam kondisi Hidup sudah atau mati? dipanah, dididik, atau dalam kondisi hanya ditangkap, dipelihara di rumah. Ya. Saya pernah lihat teman saya juga ada yang gitu. Oh. Anaknya bulu semua. Hmm. Sampai muka-mukanya badannya. Beneran. Sampai umur berapa tahun ya baru bulunya Rontok. rontok, rontok, rontok. Dari lahir sampai ini. Tapi ketika umurnya udah setahun, 2 tahun tuh bulunya masih banyak. Hmm. Di bagian tertentu ya. Tapi yang di bagian muka itu sudah tinggal tipis-tipis gitu. Ya. Kalau secara medis itu bisa dijelaskan karena memang ada kondisi medis seperti itu, gitu ya. Iya. Kalau secara medis. Tapi kalau secara ada yang mau ngomong itu tahayul lah atau ada yang mau itu sugesti bisa jadi, gitu ya. Tapi di kondisi medis ada yang bisa dijelaskan seperti itu. Ini entah kalau orang ngomong oh kebetulan atau dihubung-hubungkan boleh juga sih. Tapi terserah juga sih masing-masing persepsinya Iya. seperti itu. Cuman ya Kaki yang jari kaki saya juga melungker satu. Kayak karena mami saya pada waktu hamil saya Hah? katanya motong kaki kepiting, Oh, motel kaki kepiting katanya gitu. Iya, iya. bener. Tapi sekarang dengan satu alat yang saya nggak duga, kaki saya lurus sendiri. Iya loh, cuman kaki yang saya tempelin di alat gitu aja, saya nggak duga kok kaki saya semakin, loh yang melungker itu jadi mudar, jadi jadi nggak melungker lagi. Ya. eh itu ya tadi bolehlah dihubungkan tapi bisa jadi secara medis juga ada beberapa yang bisa dijelaskan gitu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan sambungan dari yang tadi dikaruniakan dari surga tentang kaya itu loh, Bu. Bu, Iya, mau nyambung pertanyaan barusan dong, Bu. Kalau kebenaran soal semua dikaruniakan dari surga dijadikan alasan orang bermalas-malasan, gak mau belajar, gimana cara menyeimbangkannya, Bu? Supaya oh ya. ngajari orang gak jadi males kerja keras dan berusaha untuk maju karena kebenaran ini. Nah, gini, sebetulnya jangan jangan pakai sudut pandang. Oh, kalau gitu aku harus malas-malesan. Enggak, motivasinya ayo cari perkenanan Tuhan. Ya, Karena kalau Alkitab berkata orang malas gak boleh makan. ya, Siapa mencintai tidur, dia mencintai kemiskinan. ya. Orang males itu mencintai kemiskinan loh. Ayatnya yang lain ada loh. Hai Dari pemalas. pengertian ini. Nah, sebetulnya Yohanes 3 tadi intinya begini. Kamu mau usaha seperti apapun tanpa Tuhan, nggak bisa. Ya, Tapi kalau kamu berusaha, rajin, bekerja dengan penuh dedikasi, integritas, tanggung jawab yang tinggi, terus cari Tuhan. Wah, itu dahsyat banget hasilnya. ya, Misalnya bekerja dengan rajin, dengan integritas yang baik, dengan tanggung jawab, tapi tidak melibatkan Tuhan, bisa dapat, bisa, tapi nggak maksimal. ya.
Gitu. Semoga menjawab ya. Jelas Iya, nggak nih? jelas Bu, jelas. Oke. Ayat-ayat tentang pemalas, bermalas-malasan di firman Tuhan itu banyak di Alkitab banyak. Buat Hai pemalas, belajarlah dari semut gitu kan. iya, iya. Jadi Banyak. eh, artinya sebetulnya bukan karena kita tahu kebenaran bahwa oh aku dikasih sama Tuhan, bukan, bukan. Bukan karena itu gitu ya, tapi karena kita tahu apa yang menjadi bagian kita ketika kita mengerjakannya bersama dengan Tuhan dan kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri buat kita. Gitu loh. Hmm. Dan lagi itu tadi melibatkan Tuhan. Yes, Pasti Tuhan melibatkan lebih Tuhan. dari segalanya. Betul. Pasti Tuhan berarti. Nggak mungkin. Oh cari Tuhan terus ke gereja terus baca Alkitab. Sembahyang terus tapi nggak jadi pelaku firman. Ya, Tidur terus. Yang nggak kaya lah, miskin lah. betul. Ya, semoga jelas ya Bapak yang bertanya ini. Lanjut ya. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum mau tanya. Cara untuk punya hati yang selalu bersyukur itu caranya bagaimana? Dilatih. Dilatih. Latihan. Saya ini dulu orangnya nggak bisa bersyukur. Mm-mm. Saya marah terus, saya jengkel, saya nggak bisa bersyukur lah. Pokoknya saya orang yang nggak bisa bersyukur. Tapi setelah saya tahu, saya mulai belajar bersyukur. Tuhan, aku bersyukur Ya, dengan apa yang ada pada saya. Hari ini aku bersyukur kalau aku nggak lumpuh. ya, Aku bersyukur Tuhan kalau tanganku ini masih bisa bergerak. Aku bersyukur loh Tuhan kalau aku bisa kerja. ya. Nah, bersyukur saya jalan kaki pergi kerja. Saya jalan kaki sepanjang jalan. Saya ngucap syukur Tuhan, terima kasih. Dua Ya, kakiku ini masih bisa jalan, ya. gerak. Nanti saya naik Daihatsu dari depan gang saya, dari depan rumah saya. Mm-mm. Saya sampai di satu tempat karena saya milih ngirit satu transportasi. Mm-mm. Saya turun, saya jalan di sepanjang jalan Pandean itu loh. Mm. Jadi dari Sri Ratu Gendingan itu, Mm-mm. terus saya jalan kaki dari Pandansari itu Mm-mm. sampai ke Tanjung. Mm. Itu saya jalan kaki loh. Ya, Tapi sepanjang jalan tuh saya hanya bersyukur. Saya hanya bersyukur Tuhan, terima kasih. Kedua kakiku masih bisa melangkah. Aku bersyukur loh. Waktu itu kan mataku masih bisa ngelihat. Ya ya, aku bisa bersyukur lah. Bisa lihat pemandangan di kanan kiri, ngelihat orang jualan, ngelihat apa. Saya pokoknya masih bisa lihat, aku bersyukur. Itu saya belajar dari kecil. Terus kalau terima sesuatu perkara kecil, saya juga bersyukur. ya, Saya difitnah orang ya saya belajar bersyukur. Saya dimaki orang, saya juga belajar bersyukur. Cepat keluarkan syukur Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur, aku nggak tahu salahku apa, aku dimaki-maki orang. Aku mengucap syukur. Itu belajar. ya. Belajar Ya, dari hal-hal kecil, belajar yes. dari hal-hal sederhana, gitu ya. Ya loh, bersyukur loh rambutku rak gundul, misalnya gitu. Ya, betul. Tuhan terima kasih. Aku mengucap syukur loh. Walaupun rambut rontok satu dua tapi bersyukur rak gundul ngono webar. Ya, betul. Mengucap syukur itu dilatih dan dari hal kecil. Kalau misalnya ada kesempatan terus kemudian kita terlanjur misalnya mengeluh atau apa, cepet-cepet ingat, maaf, Hmm. mengucap syukur gitu ya. Jadi itu latihan sih sebetulnya. Ya, buat saya nggak gampang loh, karena saya udah biasa ngomel dari kecil. Ya, Setelah terima Yesus, saya harus belajar ngucap syukur. Itu kalau saya nggak ngerenungkan firman, nggak bisa. ya, Kekuatan saya sebetulnya yang tadi di Yosua 1, memperkatakan dan merenungkan firman. Itu yang jadi kekuatan buat saya. Sehingga firman yang saya perkatakan dan yang saya renungkan itu jadi rem yang paling makem buat saya. ya. Untuk saya bisa ngucap syukur. Saya tidak mengikuti nafsu saya. Ya. Ya, oke. Eh,
Kalau kita sudah latihan, itu nanti Roh Kudus pasti ingetin ketika kita mau ngomel, Oh, iya, itu kayak ada yang ingetin stop, gitu ya. Stop, iya, stop berkata-kata, diam. Oke, mencoba untuk tarik nafas, untuk iya, biar ini yang di mulut gak kelepasan nih, padahal di mulut ini udah banyak iya, yang mau dikeluarin. iya, betul. Jadi itu tadi berlatih gitu ya. Lanjut. Bu, kalau saya punya rumah baru, sudah saya doakan, tapi belum syukuran. Apakah boleh saya tempati, Bu? Soalnya belum ada uang buat syukuran, Bu. Oh, boleh. Boleh, sudah didoakan, masuk aja. Yang penting hati Anda satu keluarga bersama istri dan anak-anak ngucap syukur. Ya. Ngucap syukur itu bukan pestanya, bukan makan-makannya. Hati Anda yang mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Di Mazmur berapa ya? Siapa mempersembahkan syukur sebagai bukan memuliakan Tuhan, mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Ya, itu jadi kalau belum ada duit nggak apa-apa, yang penting itu naik sudahan. Mazmur 50 kalau nggak salah. Ayat Mas, 14 dan 15 itu apa ya? Mengucap syukur. Mazmur 50. Ayat 15-nya berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, Bu. Sebentar. 14-nya. Oh, 14-nya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Oke. Itu kalau ada nasar ya. Kalau nggak ada nasar, naikkan syukur sebagai korban. Itu ada 3 korban. Ini kamu kan nggak korban. Udah Ya. dikasih rumah baru. Ini belum mengucap Nah, syukur. harus bisa mengucap syukur lebih daripada Ya, itu ya. ya. Oke. Yang 23 juga siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan Muliakan aku. bagi Tuhan. Iya. Ya. Gak Itu ya. apa-apa, belum punya uang nggak bisa ngucap belum syukuran fisik nggak apa-apa, yang penting hati Anda, anak-anak, satu keluarga semua ngucap syukur, berdoa biasa, ya. Ya. Lanjut. Bu Elis, kalau saya berdoa kepada Tuhan, kapan saya punya rumah besar? Kapan saya punya toko besar? Itu salah atau tidak ya, Bu? Iya, dibilang salah enggak, tapi belajar bersyukur dengan apa yang sudah ada. Masih punya toko kecil, Puji yang ngucap Tuhan. syukur Tuhan. Semakin punya toko besar, utangnya nanti semakin besar, modalnya semakin besar. Yang Dan buat punya, ngisinya semakin besar. nah, yang buat ngisi, modalnya kan semakin besar. Ya. Punya rumah besar, itu nanti pengeluarannya akan besar. Listriknya Pembantu tambah satu besar. dua nggak cukup, mesti 4. Listriknya bayarnya tambah mahal, Ya. semuanya tambah. Nah, saya tuh nggak punya keinginan. Maka ketika Tuhan bawa saya ke rumah saya yang sekarang saya tempatin, saya tuh enggak mau. Kenapa? Saya mikirnya gini, beda dengan Anda nih, mikirnya gini. Waduh, rumah besar listrikku piro bayare. Ya, betul. Rumah lama 600.000 cukup. Ya ampun, nih pembantu yang harusnya 1 cukup, 2 sekarang harus banyak. Mm-mm. Pengeluarannya tambah gede. Beli obat pel, buat ngepel tenagane tambah gede. Semua pengeluarannya tambah besar. Mm-mm. Gini aja, Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Ya. Kalau Tuhan yang ngasih, berarti Tuhan yang beri kekuatan dan kemampuan untuk Anda pakai rumah besar itu dengan biaya besar. Ya. Tapi Tuhan lebih tahu kekuatan kita loh ya, kemampuan kita. Kalau saya ya nyerah ke Tuhan. Ya. Ya, maka kembali dengan hati yang bersyukur saja. Saya bilang, Tuhan, aku ini udah cukup puas loh Tuhan dengan rumahku yang di kampung ini. Aku senang, aku nggak usah cukup. Saya disuruh pindah aja nggak mau. Maka tapi ketika
Saya dibawa pindah Tuhan ke rumah yang besar. Ketika nggak bisa bayar listrik, saya cuman gini. Setan bilangi saya gini, siapa yang suruh kaya? Siapa yang suruh punya rumah besar? Kalau sudah sekarang gini, kamu nggak bisa bayar listrik, kapok, gitu Hmm. toh. Saya bisa tinggal bilang gini sama setan, setan, tutup mulutmu dalam nama Yesus, kamu nggak usah komentar apa-apa sama aku. Kamu inget nggak? Ketika aku diajak pindah ke rumah ini, aku bilang apa? Sama suamiku, moh. Bilang sama pembantuku, wegah. Sama anak-anakku, aku bilang apa? Gak mau. Saya ngomong gitu. Tapi saya dibawa pindah ini sama Tuhan ke rumah ini. Tuhan lo yang bawa lo. Kalau Tuhan bertanggung jawab bawa aku pindah ke rumah ini. Tuhan yang punya cara dan jalan. Ya, Untuk mencukupkan semua kebutuhanku. Emang gua pikirin. Dan sejak itu memang benar. Tuhan yang siapkan semuanya. ya. eh Tuhan itu yang tahu kapasitasnya kita, Iya. kapasitas, kemampuan, porsi. Jadi kalau kita dikasih bagiannya Tuhan segini, bagian dari Tuhan segini ya, ya tadi mengucap syukur, Oh, betul. mengucap syukur itu. Lanjut, ini satu pertanyaan lagi ya, ini masih ada waktu lah, cukup lah. Nah, Bu, bagaimana caranya agar apa yang saya jual bisa laris? rasa. Satu Tuhan. Satu Tuhan. Libatkan Tuhan. Ya, Bukan jadi pelarisan ya. Melibatkan Tuhan karena kita sadar tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. ya, Yang kedua, perhatikan rasa yang Anda jual. Kalau itu makanan, kalau itu barang, produk, kualitas produk yang harus Anda perhatikan. Yang ketiga, belajar bisnis dagang dengan jujur. Ngomongnya A di atas A, B di atas B. Jangan bohong. ya, Ya, sehingga apa yang jadi dagangan Anda diberkati Tuhan. ya. Tuh, packaging. Kalau jual makanan, makanannya rasanya enak, Mm-mm. tapi packingnya atau jualnya jorok, Ya, kemasannya belepotan. mm-mm. Nah, tempatnya itu misalnya dibungkus, asal dia bungkus pakai plastik biasa. Coba dirapiin, yang menarik gitu. Makanan rasa nomor satu. Yang kedua, penampilan. Ya, Bungkusnya yang menarik. ya, Nanti kan diberkati Tuhan. Nomor satu Tuhan. Kedua kualitas mm, rasa makanan. Yang ketiga packaging. ya. Dirangkum jadi satu sebetulnya kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan Yes, dengan segenap hati. dengan segenap hati gitu ya. Jadi mau siapa customernya kita, mau siapa yang kita layani, kita mengerjakannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Pasti kita akan berikan yang terbaik, gitu ya. Ya, Tadi misalnya masak makanan gitu ya, yang terbaik karena kita mengerjakannya segenap hati gitu. Hasilnya pasti juga akan yang terbaik seperti itu. Terus mau itu jasa juga harus seperti itu. Mau itu barang apapun ya karena ini ya kita mengerjakan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuh, seperti ya, itu. Itu rangkumannya ya Bu ya. Detailnya kan tadi iya, sudah disampaikan Bu ya. betul. Iya, Karena itu kalau kita sudah melakukannya itu dengan benar gitu ya, Tuhan kan yang memberikan berkat itu buat kita. Oke, iya. 10.30. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini puji Tuhannya bukan karena selesai gitu ya, puji Tuhan sampai akhir kita bisa jawab-jawab terus. Nah, iya, betul loh.
Oke, seperti biasa Bu, pesan buat pendengar di hari ini. Kejadian 50 Mm-mm. ayat yang ke-20. Kejadian 50. Ayat yang ke 2. 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni Yes. memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Iya. Amin. Jadi nggak perlu takut ada saudara atau teman yang mereka-rekakan rancangan kecelakaan buat kita. Nggak usah takut. Selama Tuhan ada bersama kita, selama Tuhan menyertai kita, Tuhan bisa mengubah rancangan kecelakaan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Ya, Tuhan berkatin. Dan Shalom. memberkati. Terima kasih Ibu. Ketemu minggu depan. Yes. Dan memberkati. Tapi Iya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family yang sudah bersama dengan saya di sepanjang pagi ini dalam program Sabar Hamenja. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Kalau ada yang belum terjawab, minggu depan ya kita akan jawab pertanyaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.